seharusnya menjadi hak ibu. Betapa mengejutnya si malam bersekutu dengan waktu dan gunakan nafsu. Diam-diam berkabutkan abu-abu, mencoba menegas langit. Satu nama yang menjadi satu-satunya hatiku. Saksikan langit yang menatap gelisah. Ku kobarkan obor perang bahwa menang akan mengalahkanmu. Malam yang berbisik sepi, hempaskan nafas doa pada Tuhan yang mencipta segala apa yang ada. Demikian dari kami. Aku cinta kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Tulung Agung, Dr. Maftuhin MAG. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Dr. Abad Badruzzaman LC.MAG. Yang kami hormati Bapak Kajur Filsafat Agama sekaligus pemateri pada malam hari ini, Dr. Ahmad Rizkon Hamami LC.MA. Yang kami hormati Direktur Institut Transvaluasi untuk Pengembangan Filsafat dan Agama, Bapak Ahol Firdaus, MPD. Serta segenap para tamu undangan dan seluruh peserta ceramah ilmiah dan kebudayaan yang berbahagia.
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti ceramah ilmiah dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Institut Transvaluasi untuk Pengembangan Filsafat dan Agama IAIN Tulung Agung dengan tema Hubungan Sains dan Islam dalam Perspektif Fethullah Gulen. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Vita Sukmawati. Kepada yang bertugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Dengan contoh suara Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Para hadirin ceramah ilmiah dan kebudayaan, langsung saja kita memasuki acara inti, yakni acara ceramah ilmiah dan kebudayaan dengan judul disertasi Hubungan Sains dan Islam dalam Perspektif Fethullah Gulen yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Rizkon Hamami, LC.MA. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya muliakan dan saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Abad Badruzzaman, yang saya muliakan Kepala Perpustakaan calon doktor
Pak Huda. Yang saya hormati Ketua Institut Transvaluasi calon doktor dan calon profesor, Bapak Akhal Firdaus. Yang saya muliakan tokoh Islam Jawa kita, Bapak Dr. Teguh. Yang saya hormati para hadirin, mahasiswa dan mahasiswi, baik yang di Usuluddin atau yang tidak di Usuluddin, karena saya lihat banyak sekali dari non Usuluddin, termasuk anggota rumah dinas. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Meskipun dibandingkan dengan acara ceramah dan bedah disertasi yang sebulan yang lalu, acara sekarang agak terlambat, dan keterlambatan itu banyak hal, salah satunya karena kita disuguhi oleh acara yang luar biasa, acara musikalisasi puisi oleh kelompok protes. Saya sampai termangu dan goyang kepala. Dahsyat sekali itu. Meskipun agak terlambat, bagi saya tidak masalah. Dan keterlambatan ini kalau sekedar acara terlambat tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau terlambat bukan acara, mencabut. Karena kalau terlambat mencabut itu akibatnya dahsyat. Satu, sakit gigi. Atau yang kedua, kehamilan. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita akan membahas satu fenomena yang relatif baru di dunia Islam, yaitu hubungan sains dan Islam dalam perspektif Fathullah Gulen. Fenomena hubungan sains dan Islam sebenarnya bukan fenomena yang baru, dan sejak dulu fenomena ini menjadi fenomena yang luar biasa, menjadi problem besar terutama antara Islam dan sains, terutama pasca Renaissance, pasca Eropa bangkit dan Islam tenggelam. Saat ini perdebatan islamisasi ilmu itu melahirkan banyak tokoh. Salah satu tokohnya adalah Said Hussein Nasr, kemudian ada Ismail Roji Al-Faruqi dari Amerika, kemudian ada Najib Al-Atas dari Malaysia, bahkan Ziauddin Sardar dari Inggris, Abdus Salam dari Palestina dan tinggal di Amerika, ada Jamal Ma'muni, ada Iswaqar Al-Husain, bahkan ada Abu Sulaiman Toha Al-Alwani, bukan Ilyas Al-Arwani, ini Toha Al-Alwani. Insyaallah Ilyas ngikut besok. Dan ada Parvez Mansur, dan ada Munawar Al-Anis, dan seterusnya. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menjembatani problem antara filsafat dan agama, meskipun sebenarnya problem itu sudah menjadi ketertarikan di dunia Islam sejak abad ke-19 dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Said Ahmad Khan di India atau Muhammad Abduh di Mesir, dan
masih banyak lagi termasuk Jamaluddin Al-Afghani. Mereka ini berusaha untuk menjawab persoalan antara sains dan Islam. Karena dalam tradisi sains dan Islam, dengan kemunculan sains yang luar biasa itu, karena dibarengi dengan materialisme, filsafat materialisme, dampaknya akhirnya agama terpinggirkan. Agama semakin termarginalisasi. Ketika Islam berusaha untuk merebut kembali sains, ini menjadi problem baru. Kenapa? Karena di dalam sains muncul banyak hal yang mengakibatkan kontradiksi antara Islam dan sains. Bahkan dalam bukunya When Science Met Religion, Ian Barbour mengatakan ketika sains bertemu dengan agama, yang ada bisa memunculkan salah satu dari 4 konflik, 4 hal. Yang pertama, bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, bisa menghasilkan, bisa jadi independen, masing-masing berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, bisa menghasilkan dialog, dan yang keempat, bisa menghasilkan integrasi. Nah, berangkat dari teori Ian Barbour inilah kemudian saya mencoba untuk menganalisa. Ternyata ketika Islamisasi yang muncul sejak tahun 70-an hingga saat ini, yang dimotori oleh Said Hussein Nasr dan Najib Al-Atas dan kemudian Abdus Salam dan seterusnya itu, menurut beberapa pengamat, salah satunya adalah Profesor Toha Hamim dari UIN Surabaya, beliau mengatakan saat ini Islamisasi ilmu cenderung mengalami stagnasi dan tanda kutip mati suri. Dari problem kegelisahan inilah kemudian saya melihat kenapa mati suri. Sementara hipotesa saya mengatakan bahwa mati surinya Islamisasi ilmu yang munculnya Triple IT dan seterusnya itu, termasuk Aistek di Malaysia, karena Islamisasi selama ini masih beranjak pada tataran diskursus, dalam wacana saja, tidak dalam wilayah praktik. Lalu ternyata ketika saya lihat ada salah seorang tokoh besar dari Turki, namanya lengkapnya Muhammad Fathullah Gulen. Sekarang beliau masih hidup dan tinggal di Pennsylvania di Amerika. Usianya sudah 86 tahun. Beliau sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, dan saat ini mengalami penyakit diabetes yang kronis, sehingga beliau membatasi diri dan hidupnya hanya dalam medical, dalam treatment medical, dan kemudian beliau hanya ngisi pidato, ceramah, pengajian pada waktu-waktu tertentu saja. Bahkan ada satu cerita, ada wartawan dari Newsweek dan bahkan dari BBC, saya lihat di beberapa artikel, wartawan ini berusaha untuk ketemu dengan Fathullah Gulen, tapi beliau tidak berkenan. Kenapa? Karena kronis, penyakit yang luar biasa itu, sudah sepuh sekali. Nah, tokoh Fathullah Gulen ini menarik buat saya. Ternyata sepengetahuan saya, dan saya baru tahu ada tokoh Fathullah Gulen dari guru saya, Profesor Amin Abdullah, saat kuliah di Surabaya. Beliau menyatakan ada satu tokoh yang luar biasa, dan bahkan tokoh ini menurut John L. Esposito, menurut versi Pak Amin, dengan munculnya Fathullah Gulen itu beliau menandai ada something happening in the Muslim world. Ada sesuatu ada pertumbuhan yang luar biasa dalam Islam. Saya makin penasaran, siapa ini tokoh satu ini? Ternyata ketika saya search di Google, bukunya banyak sekali. Beliau ini bukan profesor,
meskipun botak, sama kayak Pak Abad. Beliau ini bukan akademisi, tapi beliau banyak bukunya, banyak nulis. Fathullah Gulen ini hanya mubaligh. Dia mubaligh, hidupnya bahkan di Turki beliau itu hanya imam dan khotib. Jadi imam khotib di Turki itu seperti pekerjaan, profesi. Dibayar oleh negara, hidupnya hanya imam dan khotib. Itu seperti di Baghdad juga sama, di Irak itu pemerintah membayar imam dan khotib dan itu profesi. Hidupnya hanya ngurusi masjid, ngimami dan khutbah. Tapi beliau selain khutbah memberi ceramah agama sejak tahun 70-an. Fathullah Gulen ini ceramahnya enak, membawa emosi pendengar, lambat laun pengikutnya banyak. Kemudian setelah pengikut banyak, penceramahnya laris, dikasetkan. Laris sekali, dibukukan, tambah laris, dan pengikutnya semakin banyak, bahkan seantero negara-negara yang menggunakan bahasa Turki. Lalu beliau ini juga menjadi tokoh besar, mendorong pengikutnya tidak sekedar amal ibadah dengan sholat dan praktek-praktek ritual biasa, tetapi beliau menyarankan harus ada gerakan yang merubah Islam. Lalu pengikutnya membuat gerakan namanya Gulen Movement, gerakan Fathullah Gulen, dan itu sekarang seluruh dunia. Salah satu aktivitas gerakan ini yang diusulkan oleh Fathullah Gulen adalah pengikutnya disarankan untuk membuat sekolah. Bahkan kalau seandainya ada salah satu pengikutnya yang kaya raya, dan rata-rata pengikutnya kaya, kalau ada pengikutnya kaya, kalau terus pengikutnya mendirikan masjid, Fathullah Gulen setengah protes, tidak menyarankan membangun masjid. Tapi apa? Kenapa engkau tidak membangun sekolah? Jadi tekankan adalah bangun sekolah, membuat gerakan pendidikan dan seterusnya. Saat ini gerakan Gulen Movement sudah merambah hampir 100 lebih negara pengikut dan pendidikannya. Dan saat sekarang Fathullah Gulen kira-kira kurang lebih minimal berapa tahun yang lalu sudah ada sekitar 2000 sekolah, dan itu tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia saja sudah ada hampir 10. Ada di sekolah BBS di Bandung dan Depok, Bilingual Boarding School pribadi di Depok, ada lagi BBS Bilingual Boarding School Karisma Bangsa, ada lagi di Semarang, kemudian di Aceh ada 2 untuk cewek dan cowok. Kemudian di Sragen ada kerjasama dengan Pemda, bahkan insya Allah di Probolinggo juga akan berdiri. Kemudian sekolah-sekolah ini yang menariknya lagi, Fathullah Gulen tidak mendorong pengikutnya untuk mendirikan madrasah, tapi Fathullah Gulen mendorong pengikutnya untuk mendirikan sekolah. Sekolah apa? Sekolah umum yang fokus bukan pada mengajarkan agama, tapi mengajarkan sains. Lalu agamanya apa? Agamanya hanya lewat tamsil dalam bahasa Fathullah Gulen. Jadi guru yang menjadi tamsil, pengajaran di sekolah menggunakan pendekatan sains. Jadi yang diajarkan adalah sains. Maka kalau di Indonesia beberapa kali olimpiade sains, yang menang itu biasanya sekolah-sekolah Gulen. Di dunia juga rata-rata yang menang adalah sekolah-sekolah Gulen. Yang kedua, sekolah Gulen itu menggunakan pendekatan multikultural. Bahkan ada di Filipina, satu daerah di selatan Filipina, sekolah ini menariknya 50% muridnya Muslim, 50% sisanya Katolik. Jadi sekolah ini menjadi sekolah multikulturalis yang mengajarkan hidup pluralis, humanis,
dan kosmopolitan, hidup bersama. Kenapa? Karena Fathullah Gulen melihat sejak adanya serangan di gedung WTC di Amerika tahun 2001, kemudian Amerika marah, yang ada adalah hubungan Islam dan Barat menjadi tegang. Ketegangan ini berdampak negatif terhadap pencitraan Islam di Barat, dan kemudian Islam menjadi sesuatu yang menakutkan, yang labelnya menjadi teroris dan seterusnya. Karena itu salah satu program Fathullah Gulen adalah dengan mengurangi sikap keras Islam dan memunculkan multikulturalisme di kalangan Islam menjadi agama yang pluralis. Karena itu kemudian Fathullah Gulen terkenal sebagai tokoh pluralis. Karena itu pada tahun 2000, persis tahun 2000, Fathullah Gulen ditahbiskan menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia Islam. Dahsyat sekali ini. Tokoh yang paling berpengaruh tidak saja di Turki, tapi juga di seluruh dunia, di kalangan dunia Islam. Dan Fathullah Gulen ini dalam temuan disertasi saya melihat Fathullah Gulen ini dengan mendirikan sekolah-sekolah ini, saya melihat dengan menggunakan kacamata Pierre Bourdieu dalam tulisan dalam bukunya Distinction itu melihat bahwa ketika antara habitus, mungkin yang awal Mbak, mungkin dilihat yang di awal itu, ketika habitus yang pertama, Pierre Bourdieu ini melihat, saya menggunakan kacamata Pierre Bourdieu, melihat bahwa dengan sekolah yang luar biasa itu, yang sekolahnya berfavorit, jadi sekolah Gulen itu rata-rata sekolah favorit. Bahkan saya ketemu sama kepala sekolah yang ada di Semarang, beliau mengatakan sebelum ada sekolah Fathullah Gulen di Semarang itu ada sekolah favorit, sekolah terkenal, yaitu miliknya Katolik. Jadi kalau orang kaya pengen sekolah yang bagus, rata-rata sekolah ke Katolik di Semarang itu, yang juara sains, yang unggul dan segala macam. Tetapi sejak berdiri sekolah Gulen di Semarang, sekarang yang sering juara adalah sekolah Gulen. Dan kemudian ketika kemarin 2 tahun yang lalu juara sains, biologi dan kimia, dari sekolah Katolik datang dan kemudian menyalami dan mengatakan, selamat, saya punya saingan. Sebelumnya tidak ada. Sekarang Katolik yang besar punya saingan, ada sekolah bagus, punya Islam. Dan sekolah ini tidak seperti sekolah-sekolah lain yang cenderung eksklusif, tapi lebih inklusif, pluralis dan seterusnya ini. Nah, menggunakan praktek sosial Pierre Bourdieu, saya melihat jika modal kali habitus dan ketemu ranah, maka akan menjadi praktek sosial. Dan saya melihat sekolah-sekolah Gulen itu dengan kacamata ini, Gulen sedang melakukan islamisasi ilmu. Jika islamisasi ilmu pada tataran di awal tadi lebih cenderung stagnan, atau dalam bahasa profesor saya mati suri, itu karena pada tahapan pada hanya wacana, tidak pada praktek sosial. Dan Gulen melakukan islamisasi ilmu dengan menggabungkan antara pemikiran Gulen yang pluralis tadi, kemudian sains sebagai habitus, dan sekolah Gulen sebagai ranah. Saya melihat islamisasi Gulen ini dalam temuan disertasi saya ini akan dahsyat sekali, dampaknya luar biasa. Beda umpamanya pada abad ke-19 Said Ahmad Khan dari India, ketika melihat Barat maju kemudian Islam ingin mengejar ketinggalan itu, beliau mendirikan Aligarh University, Universitas Aligarh di India.
mengajarkan sains, mengajarkan agama dan mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi saya melihat pada tataran Said Ahmad Khan dengan Aligarh University di India itu, beliau berhenti pada tataran di tingkat mahasiswa. Itu dalam bahasa Bourdieu itu antara dialektika internalization dan dialektik of externality dan internalization of externality itu tidak begitu kuat. Beda dengan Gulen, karena Gulen bukan fokusnya bukan di universitas. Karena kalau islamisasi ilmu dan implementasi akhlak pada anak-anak mahasiswa itu kan cuma butuh waktu 4 tahun. 4 tahun itu ditambah lagi dengan tidur di rumah dinas, belum lagi jualan es, tambah lagi belum Pak Abad mau segera punya mantu lagi. Itu menghabiskan waktu dan 4 tahun tidak maksimal. Karena itu kemudian kalau islamisasi ilmu pada tataran di kampus itu hanya pada tataran tidak internalis secara dalam. Tetapi Gulen mendirikan sekolah yang jumlahnya 2000-an lebih itu, beliau mendorong di tingkat SMP dan SMA. Kenapa? Karena pada tataran usia SMP dan SMA ini adalah masa pubertas, masa pembentukan jati diri, dan itu sangat mudah kalau menjadikan mereka orang-orang yang solid, yang kuat dalam sains tetapi kuat juga dalam agama dengan implementasi. Karena itu kemudian anak-anak ini sekolah Gulen itu semua menggunakan boarding school. Sekolah Gulen menggunakan asrama. Supaya apa? Supaya akhlak itu diciptakan, membentuk akhlak yang baik, kebiasaan akhlak, disiplinnya keras sekali, dan menggunakan bilingual, 2 bahasa, dan itu beberapa kali sukses. Bahkan ada satu cerita menarik, ada di daerah Brooklyn itu di daerah New York sana. Di daerah Brooklyn itu adalah tempat tinggalnya para komunitas orang-orang kelompok kaum hitam. Kelompok hitaman Black American ini di Brooklyn, dan Brooklyn itu identik dengan nakal, badung, tidak sekolah, berantem, narkoba, mabuk dan seterusnya. Daerah slumnya, daerah hitamnya Amerika lah. Itu kalau pemerintah Amerika membuat sekolah ke sana, itu mesti gagal. Kenapa? Bukan guru yang mendidik murid, tapi murid mendidik guru. Dibully terus. Jadi tidak ada, semua guru angkat tangan, tidak mau. Akhirnya kalau kemudian Tyson menjadi petinju besar itu ya karena memang hidupnya berantem terus. Nah, kondisi daerah kumuhnya Amerika inilah kemudian ketika pemerintah Amerika tidak mampu menangani itu, buat sekolah mesti kalau guru-gurunya tidak ada yang mau ngajar di sana, karena ujungnya mesti dibully, kalau nggak ditembak. Lalu proposal salah satu pengikut Gulen menawarkan diri, saya siap buat sekolah di sini. Lalu dibuatlah perjanjian sama pemerintah Amerika dan dibuatlah charter school. Charter school itu adalah biayanya oleh pemerintah Amerika, kurikulumnya oleh mereka, oleh kelompok Gulen. Dan ternyata setelah charter school berdiri di Brooklyn di New York, berhasil. Tingkat kenakalan remaja di Brooklyn berkurang. Anak-anak yang liar menjadi terkendali, disiplin. Dan kemudian dari situ kesuksesan ini mengilhami charter school lainnya di Amerika. Luar biasa dalam disiplinasi dan mendisiplinkan dan kemudian memunculkan sekolah yang bermutu ini. Nah, saya melihat selain tadi mengajarkan akhlak, Islam bukan diajarkan sebagai ilmu, tapi sebagai akhlak di sekolah-sekolah Gulen. Dan nanti islamisasi yang dihasilkan oleh Gulen adalah orang-orang
yang berjiwa agama, dan pada saat yang sama mereka juga menguasai sains. Itu beda dengan umpamanya praktek yang dilakukan oleh Said Hussein Nasr dengan nativization-nya. Dalam konsep nativization, dalam indigenization, dalam konsep indigenization-nya Said Hussein Nasr justru mengatakan Islamisasi itu adalah mengislamkan ilmu pengetahuan. Sementara menurut Zainuddin Sardar umpamanya, Zainuddin Sardar harus ada indigenization, artinya apa? Dimunculkan ilmu Islam tersendiri yang lebih khas dalam Islam. Ada indigenization dan nativization. Konsep ini sampai sekarang kurang gregetnya. Bahkan ada berdiri Triple IT di Virginia, kemudian Aztec di Malaysia. Bahkan di Bogor itu ada Triple IT, tapi semua kurang bergigi dan dalam tanda kutip kata Profesor Hamim sebagai mati suri. Karena itu kemudian Islamisasi yang dilakukan oleh Gulen ini adalah langsung mendidik dari usia muda, pada usia belasan tahun. Dan kalau dalam bukunya Holmes Rolston, dalam buku yang berjudul Science and Religion: A Critical Survey, sains dan Islam itu memiliki dalam pendekatan Gulen semi permeable, saling melengkapi. Dan kemudian saya masih menggunakan teorinya Barbour. Barbour mengatakan bahwa dalam melahirkan bentuk Islamisasi yang dilakukan oleh Gulen itu bukan dengan konflik, bukan dengan independen, bukan dengan dialog, bukan dengan tetapi lebih banyak dengan menggunakan integrasi sains dan Islam. Bahkan saya masih menggunakan Barbour. Dalam integrasi itu yang dilakukan Gulen adalah pertama, reject konflik, membuang yang menjadikan konflik antara agama dan sains. Sumber konflik sains dan agama itu apa? Salah satunya, ada yang tahu? Salah satunya adalah filsafat materialisme. Ketika materialisme mengatakan bahwa segala sesuatu yang wujud hanya yang materi, sementara non materi tidak ada, berarti setan tidak ada. Rumah dinas hantunya juga tidak ada. Kalau yang mirip hantu banyak. Atau hal-hal yang tidak materi, berarti malaikat tidak ada. Ketika malaikat tidak ada, Tuhan tidak ada. Ketika Tuhan tidak ada, wahyu pun tidak punya otoritas. Ini sumber konflik. Sementara rata-rata sains itu lahir dari materialisme. Kalau sains ditarik ke dalam Islam, yang ada apa? Satu sisi mengakui Tuhan ada, Allah ada, Quran punya otoritas, tapi pada satu sisi ada penolakan dari materialisme itu. Karena itu yang dilakukan oleh Gulen adalah reject konflik, membuang konfliknya, terutama sumber konfliknya apa? Buang materialismenya. Karena itu ketika materialisme dibuang, malaikat jadi ada, Tuhan ada, bahkan hantu kembali ada di rumah dinas, terutama di kamar yang sebelah pojok itu. Sekarang masih tidur orangnya. Setelah tadi capek buat es, sekarang lagi tidur menunggu rumah dinas itu. Itu yang pertama, reject the conflict, materialisme dibuang. Kalau sudah materialisme hilang, insya Allah sains dan Islam jadi bisa dikombinasikan dengan kuat. Yang kedua yang dilakukan Gulen adalah reject konflik, itu salah materialisme. Yang kedua adalah teori evolusi Darwin. Ketika sekarang begini persoalannya, hampir semua orang-orang di biologi, bahkan ahli genetika sekaligus, saya yakin bahkan anak-anak ITB yang PKS itu juga
bingung itu. Jadi satu sisi mereka percaya gen, kemudian teori evolusi. Tapi pada satu sisi ketika teori evolusi itu dipertahankan, yang ada apa? Nanti konflik. Kenapa? Karena ketika evolusi terus dimunculkan, yang ada apa? Nanti Nabi Adam tidak ada. Nabi Adam tidak ada, surga tidak ada. Surga tidak ada, termasuk Tuhan pun tidak ada. Kenapa? Salah satu kritikan Charles Darwin itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan Darwin diakui adalah salah satu orang ateis yang menentang adanya Tuhan. Kalau teori evolusi itu dimunculkan dalam muncul sebagai epistemologi basis pengetahuan, itu kemudian yang ada bisa konflik itu. Bahwa manusia bukan berasal dari Nabi Adam. Tuhan itu tidak ada. Dahsyat, ujungnya panjang sekali itu. Karena itu menurut Ian Barbour, sumber konflik antara agama dan sains itu dua. Apa itu? Filsafat materialisme, dan yang kedua adalah teori evolusi Darwin. Selebihnya no problem. Semua tidak masalah. Yang dua itu sumber konfliknya menurut Ian Barbour. Kemudian setelah reject the conflict, yang dilakukan oleh Gulen adalah start in independence. Jadi munculkan sains, diajarkan sains lewat sekolah-sekolah. Islam juga muncul, diajarkan. Jadi masing-masing muncul. Tetapi langkah ketiga Fethullah Gulen adalah hold dialogue with certain version of integration. Jadi mengadakan, mendialogkan antara Islam dan sains dan Islam dengan bentuk integrasi tertentu, diintegrasikan antara keduanya itu. Bahkan Fethullah Gulen menyarankan sekolah-sekolah Gulen untuk fokus ke sains dan kemudian banyak berlatih sains dan lebih banyak ikut olimpiade sains. Kenapa? Karena Fethullah Gulen dalam bukunya mengatakan dunia Islam itu dulu maju karena sering berkompetisi. Bahkan dulu itu kalau orang mau menerjemahkan buku itu ditimbang dengan emas. Dan Fethullah Gulen sangat menghargai, zaman Islam jaya itu Islam sangat menghargai orang-orang yang bekerja di sains dan kemudian memberi reward yang besar sekali. Dan salah satunya adalah bentuk kompetisi tadi itu. Karena itu Gulen menyarankan harus ada kompetisi, ikut olimpiade sains terus. Itu dimunculkan. Nah, dari sana kemudian bisa lanjut. Kemudian dari sana ada saya muncul itu pengantarnya, kegelisahan intelektual. Yang kemudian muncul adalah problem akademik yang dua, yaitu problem epistemologi. Karena itu kemudian saya melihat Fethullah Gulen ini antara sains dan Islam, saya lihat dari sudut filsafat. Satu, dari epistemologinya. Yang kedua, ontologinya. Yang ketiga adalah aksiologinya. Tiga aspek itu. Nah, dari aspek yang tadi epistemologi, selain jadi dalam epistemologi selain rasio, empiris, dan positivis diperlukan ketika tadi filsafat materialisme ditendang, kemudian teori Darwin dicutat, itu yang ada bisa masuk wahyu dan Tuhan. Ketika masuk wahyu dan Tuhan, Islam dan sains sudah bersatu, tidak ada problem. Kemudian problem akademik yang ketiga, problem akademik yang ketiga adalah ontologinya, aksiologi ya. Ontologinya bagaimana pendapat Gulen. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Apa itu? Islamisasi lewat sekolah, terutama di sekolah di kelas di sekolah-sekolah menengah, SMP dan SMA. Kemudian terakhir, temuan saya satu dalam disertasi itu, bahwa sekali lagi Gulen sedang melakukan islamisasi ilmu.
Yang kedua, dalam islamisasi ilmu itu Gulen bukan menggunakan wacana dan diskursus, karena Gulen tidak terlibat dalam diskusi panjang dalam islamisasi ilmu sejak Said Hussein Nasr, kemudian Jamil Ma'muni, bahkan kemudian Abdus Salam dan seterusnya. Itu Gulen tidak terlibat, tapi diam-diam dia melakukan islamisasi ilmu. Itu menurut saya. Dalam islamisasi ilmu itu Fathullah Gulen menggunakan sekolah menengah yaitu SMP dan SMA, mengurangi universitas. Dan yang ketiga, Fathullah Gulen dengan sekolah itu sedang mencetak golden generation, generasi emas. Generasi emas itu generasi yang menguasai sains, pada saat sama generasi yang akhlaknya Islam. Agama bukan dalam teori, tapi agama dalam praktek, dan itu menjadi akhlak. Itu yang kemudian menjadi golden generation. Kalau ini sudah, maka insya Allah Islam akan jaya kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, kayak khutbah Jumat. Wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema islamisasi saya memang tidak pernah ada habisnya di dalam diskusi di dunia akademik, terutama di perguruan tinggi Islam. Sayangnya kemudian islamisasi saya dibebani satu cita-cita normatif yang juga historis ya, yang berangkat dari situasi tertinggal karena kemunduran dunia Islam setidaknya dalam rentang waktu 500 tahun terakhir. Nah, terobosan yang dicapai oleh Gulen sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Dr. Miskon tadi, terobosan yang perlu dipertimbangkan karena setidaknya tadi menurut argumentasi temuan disertasi Pak Rizwan, Gulen mengajak orang untuk masuk langsung di wilayah praksis. Jadi islamisasi sains sebelumnya dianggap sebagai terlalu sibuk mengawang-awang di dunia diskursus. Nah, saya pada awalnya mengikuti ceramah ini berharap mendapatkan suatu perbincangan yang
wilayah epistemologi paradigmatiknya seperti apa? Seperti model-model Islamisasi saya di tokoh-tokoh sebelumnya. Tapi rupanya semangat untuk menempuh jalan aksiologi itu rupanya mengalahkan semua kerumitan di level epistemologi, begitu kurang lebih. Setidaknya itu kesimpulan dangkal saya. Tetapi ada beberapa problem yang sangat mendasar menurut saya sebagai upaya kita masuk dalam diskusi ini. Satu, soal problem epistemologi. Kalau menolak materialisme dan menolak revolusi Darwin itu adalah dalam rangka membuka kemungkinan memperdebatkan lagi wilayah metafisika di dalam filsafat ataupun sains, memperdebatkan lagi soal ketuhanan, soal wahyu. Pertanyaan mendasarnya, apakah ini tidak akan mengajak kembali kepada tata berpikir lama di dalam filsafat? Setidaknya kita akan kembali pada era-era skolastik, filsafat yang terlalu dibebani untuk membenarkan bahwa ilmu itu selaras dengan wahyu Tuhan atau filsafat itu selaras dengan wahyu Tuhan. Itu di level epistemologi. Nah, yang kedua, menolak materialisme dan teori evolusi itu jelas-jelas pada level membangun satu cara pandang yang benar-benar kontradiktif dengan perkembangan ilmu hari ini. Hampir semua ilmu di bawah rumpun genetika dan biologi itu hampir sampai saat ini tidak pernah bisa menolak teori Darwin sebagai grand teori yang terus-menerus dicari teori-teori terbaru yang tidak pernah bisa menolak teori lamanya. Itu pertama. Yang kedua, soal materialisme. Materialisme di dalam sejarah filsafat barat tentu punya akar yang tidak sesederhana cara pandang kita dalam melihat kontradiksi antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Karena sejarah agama dan ilmu berdarah-darah di barat, lalu kemudian ilmu tidak ingin lagi berspekulasi di entitas ada yang eksistensinya bisa dibuktikan atau tidak. Jadi kemudian sejarah materialisme itu benar-benar pilihan yang paling mungkin bagi gerakan Renaissance untuk membangun suatu independensi ilmu yang sama sekali tidak lagi dicampuri oleh perdebatan metafisika, terutama yang bersumber pada otoritas wahyu. Nah, saya kira ada problem epistemologis, ada problem ontologis tentu saja, dan problem aksiologisnya tentu itu pilihan yang luar biasa. Sebagai alternatif mengapa membenamkan Islamisasi di sekolah menengah itu pilihan yang mungkin selama ini belum terjadi. Jadi seperti biasa saya buka termin pertama dulu. Semoga kali ini pancingan saya mendapat respon dari audiens. Termin pertama untuk 4 orang penanya dari samping kanan dan samping kiri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tidak punya pertanyaan bagus, cuma pengen di syuting aja. Itu kan masuk YouTube, ya, jadi beken. Siapa tahu jadi trending topik. Yang kedua, saya tidak terpancing oleh pancingan Pak Ahok. Jadi saya tidak akan bicara apa itu ontologi atau yang dalam bahasa Arab disebut nazariyatul wujud, atau epistemologi yang disebut dengan nazariyatul ma'rifah. Dan saya juga terpancing pada tataran yang terakhir, aksiologi atau nazariyatul qiyam, soal nilai. Yang pertama, saya tertarik dari salah satu pemikiran Fathullah Gulen itu tentang rotasi peradaban per 600 tahun, per 6 abad, catat abad. Jadi Fathullah Gulen kalau tidak salah pernah mengklarifikasi bahwa peradaban itu biasanya umurnya 600 tahun atau 700 atau dekat-dekat itu. Setelah itu tenggelam, kisarannya sama, 600-700 tahun. Setelah itu bangkit. Kalau menggunakan kacamata itu, maka sekarang umat Islam saatnya bangkit, karena sudah terlalu lama tenggelam, 600-700 tahun. Dalam sejarah Nusantara misalnya, kejayaan Nusantara itu kan pernah terjadi pada zaman Sriwijaya.
dan itu abad ke-6 atau ke-7. Dan nanti baru muncul lagi kejayaannya pada zaman Majapahit, yaitu abad ke-13. Dari 7 ke 13, 6 atau 7 abad. Saya kira jadi ada benarnya. Tolong penajaman ini, entah nanti masuk ontologi, epistemologi, aksiologi, I don't care about it. Yang kedua, saya melihat bahwa tadi siapa tuh? Bordeaux apa siapa ya? Kalau saya seperti nama klub sepak bola di Prancis. Malik bin Nabi. Tentu tadi juga sangat kenal Malik bin Nabi, seorang ahli listrik kalau tidak salah, keturunan Aljazair tapi besar dan mekar di Prancis. Prancis beneran, bukan peranakan Jamis. Yaitu tentang modal bagi kebangkitan, yaitu manusia plus tanah plus gerakan, mirip seperti itu. Jadi nanti pertanyaan atau terserah, pokoknya mau ditempatkan di mana Malik bin Nabi ini di antara teori yang itu persis muncul. Yang ketiga, saya melihat bahwa yang terjadi selama ini hubungan antara sains dan Islam itu tidak pada konflik, tidak pada independensi, tidak pada dialog, tidak pada integralisasi. Tetapi yang sering terjadi adalah justifikasi. Misalnya orang Barat menemukan teori anu, lalu kita heboh, itu sejak 1500 tahun lalu sudah ada dalam Al-Quran. Terus seperti itu. Misalnya teori tentang genetika, tentang fase-fase janin di dalam bayi, itu sudah ada dalam surat An-Nur, dan seterusnya. Atau misalnya janin itu ada dilindungi oleh 3 lapisan di dalam janin. Lalu kita cari-cari, lalu kita menemukan ayat fi zulumatin salas seperti itu. Jadi tolong ditanggapi, ada benarnya nggak kalau saya mengatakan bahwa itu justifikasi belaka? Mudah-mudahan ada. Nah yang terakhir, materialisme. Saya juga kurang sepakat kalau materialisme dianggap sebagai musuh. Dalam hal ini saya terpengaruh oleh nabi saya, Hasan an-Nabi. Menurut Hasan an-Nabi justru materialisme dalam pengertian berakrab-akrab dengan alam atau taubiriyah, justru itu yang harus dibangkitkan. Kita itu terlambat, kita itu mundur, kita terbelakang karena tidak mengakrabi materi. Itu menurut Hasan an-Nabi dalam bukunya yang memperingati 100 tahun wafatnya Jamaluddin Al-Afghani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Saudara Fatah, silakan ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini saya terpancing Pak sesungguhnya oleh pernyataannya Bapak Akol. Di satu sisi saya melihat dia ingin Islam itu maju, tapi masih saya juga bingung kok kemudian menafikan teori-teori seperti materialisme juga, kemudian Darwin juga. Apakah nanti juga bisa terjatuh pada zaman abad atau abad pertengahan itu? Nah, tumpang tindihnya begini, apakah dia menginginkan sekularisme sesungguhnya? Terus bagaimana sih kok ada istilah islamisasi ilmu? Terus yang menurut Fethullah Gulen, ilmu itu sendiri apa? Begitu. Secara ontologis tentunya. Apakah dia juga membedakan ilmu agama dengan sains? Atau agama sains atau sains agama atau bagaimana? Itu yang saya kira bisa dijawab tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berpijak pada film terbaru besutan Amerika tentang sosok Ibnu Sina dalam film El Médico atau The Physician, di mana Ibnu Sina dalam teori-teorinya berkenaan dengan anatomi tubuh manusia itu lebih cenderung pada peranggapan-peranggapan. Nah, peranggapan itu diwujudkan dalam gambar-gambar yang sifatnya masih diragukan.
batas pencanggihan rasionalisme. Baru setelah dibuktikan oleh muridnya yang disosokkan oleh Rocco, dilakukan pembedahan secara sistematis dan diklasifikasi bentuk apakah itu, sehingga Ibnu Sina mengakui bahwa dunia Barat itu sebenarnya punya relasi dengan sains, dan Ibnu Sina mengakui itu waktu itu dan menganggap kitabnya yang terakhir itu kalau di film itu dibawa untuk dilakukan analisis ulang. Berpijak dari sini, relasi antara Islam dan sains, saya ingin pertanyakan adalah apakah hanya sebatas pencanggihan di wilayah rasionalisme, rasionalisme itu sendiri, atau yang pada akhirnya yang disebut oleh Ustadz Abad tadi hanya sebatas justifikasi karena berpijak pada praanggapan itu sendiri, atau ada temuan-temuan baru yang dilakukan oleh sosok Ahmadiyah yang disebutkan oleh Pak Rizkon tadi, sehingga integrasi itu sangat kentara sekali. Dan saya ingin bertanya, apa yang membedakan antara temuan Fathullah Gulen dengan temuan-temuan lainnya berkenaan dengan integrasi antara Islam dengan sains, seperti apakah perbedaannya dengan apa yang telah dilakukan oleh di Indonesia? Mungkin kita sebut sosok Ar-Mahdi Mahzar dengan revolusi integralisme Islam, atau dengan sosok dari Iran yang waktu itu saya lupa namanya, juga melakukan hubungan integrasi antara sains dan ilmu. Dan saya membaca itu lebih cenderung pada taraf rasionalisasi, belum pada taraf praksis yang menghasilkan temuan baru, dan bentuknya masih sebatas pencanggihan tadi. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Aris. Terakhir, Saudara Ika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai tadi Bapak Rizkon memaparkan mengenai ketika Gulen lebih menekankan pada pendirian sekolah umum yang berbasis sains, ataupun untuk lebih kepada ilmu pengetahuan dan menolak adanya pendirian masjid dan pendirian asrama. Tapi di sisi lain dalam pemaparan beliau di belakang itu menyatakan bahwasanya Gulen mencoba untuk mengkombinasikan antara bagaimana akhlak sebagai umat Islam dan bagaimana kita ahli dalam bidang sains, seperti itu. Lalu bagaimana hubungannya antara pernyataan yang pertama bahwasanya Gulen seakan-akan itu menyisihkan nilai keislaman dengan tidak mengutamakan adanya pesantren tadi. Tetapi di sisi lain Gulen menciptakan sebuah akhlak yang di belakangnya Pak Rizkon memaparkan tadi, akhlak yang berbasis sains, akhlak Islami yang berbasis sains. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, dari apa yang telah dilakukan oleh Gulen yang pandangan pendekatannya secara multikultural dengan pluralisnya dan lain sebagainya itu, apakah tidak ada tokoh-tokoh waktu itu yang menentang gerakan Gulen, dibalik gerakannya yang sangat luar biasa dan banyak yang menerima? Jikalau ada penentang-penentang itu, siapakah penentang tokoh-tokoh yang menentang hal ini?
Yang ketiga tadi dinyatakan oleh pemateri bahwasanya supaya sains dan Islam itu bisa saling berhubungan, saling bersinergi, itu harus dibuangnya teori materialisme dan teori Darwin. Dari hal ini, apakah pandangan bulat itu menciptakan sebuah teori baru dalam dunia sains atau dalam dunia filsafat? Jika iya, itu bagaimana? Ataukah itu hanya sebagai solusi saja untuk menyatukan sains dan agama? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira narasumber kita sudah mencatat semua pertanyaan. Hanya saya menambahi Pak Ridwan. Kalau menurut saya bulan itu sangat simplistik karena menganggap semua problem keilmuan itu selesai di level praksis. Nah, di dalam sejarah ilmu tidak pernah ada yang seperti itu. Ilmu itu soal kompleks. Kalau kita baca misalnya karya-karya The Order of Things misalnya, kita tahu betapa ilmu itu punya cerita yang tidak pernah keluar dari tata pikir satu masyarakat di dalam positivitas tertentu, epistem tertentu, dan mewujud di dalam satu konstruksi epistemologi tertentu. Sehingga sains itu hanya satu titik dari kedalaman tata pikir yang kompleks di dalam satu masyarakat. Nah, menyelesaikan problem sains tanpa mempersoalkan problem-problem ini, problem dasarnya, itu pasti akan menjadi artifisial dalam pengertian bahwa ya seperti tadi simplistik, bahwa seakan-akan krisis ilmu modern itu selesai di level praksis dengan menempelkan norma Islam di dalam. Saya kira dan sepenuhnya waktu untuk Pak Rizwan. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dan ini penting semua pertanyaannya, menarik semua. Sebelum saya jawab, saya mau bercerita di YouTube beberapa minggu terakhir rame di Facebook dan YouTube, rame ceramahnya Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi ini orang Ikhwan, terusir dari Mesir, kemudian tinggal di Qatar. Sekarang menjadi kiainya Qatar. Dan Syekh Qaradawi dalam satu ceramahnya mengatakan, dunia Arab sekarang, semua negara Arab jumlahnya banyak, dari Maroko sampai Yaman, dari Sudan sampai ke Baghdad, jumlahnya puluhan, ada 20-an lebih. Dan tidak sedikit sejak tumbangnya sosialisme Arab, negara Arab meninggalkan sosialisme menjadi negara pasar. Lalu muncul Uni Emirat Arab dengan Dubai dan burjulnya yang tinggi sekali, tertinggi itu di Timur Tengah itu. Bahkan laut disulap jadi pulau, saking kapital itu, dunia pasarnya maju sekali. Dan sekarang pusat transit itu kalau nggak di Dubai, di Uni Emirat. Artinya itu baru satu, belum lagi Jordan, belum jadi yang lain. Negara Arab sekarang bangkit dan menjadi negara pasar, apalagi dengan hubungan minyak. Sosialisme tumbang, Michael Aflaq sudah masalah. Kemudian Saddam Hussein dikantung, Hafid Asad mati dulu, tinggal anaknya belum mati-mati. Ini pelan-pelan tergeser sosialisme. Bahkan Mesir, Anwar Sadat dan jamaahnya itu tergilas, orang meninggalkan sosialisme dan sekarang Barat kaya raya, ditambah lagi dengan minyak. Arab luar biasa, Arab punya semua. Bahkan kemarin ada info Pangeran Nayef itu menghadiahi pembantunya mobil Ford yang itu kalau dipakai di Indonesia cuma bupati-bupati itu. Karena saking kayanya ngasih itu mobil Ford, bukan Fordnya yang pakai dulu kan. Ini Ford yang baru. Saking kayanya karena minyak tadi, minyak menjadi
resource yang luar biasa, sumber alam yang tidak terbatas, dan mereka mendadak kaya. Tapi menurut Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan semua kemewahan yang dimiliki oleh Arab semua beli, semua mengimpor, bahkan sekerupnya mobil itu impor. Jangan mobilnya, sekerupnya, sapunya itu impor. Jadi kosong kandang. Jadi orang Arab kaya tidak bisa buat apa-apa. Satu pun tidak bisa buat apa-apa. Yang punya cuma satu, buat anak. Nah itu tidak perlu belajar. Bahkan penting, Al-Hanafi itu adalah filosof dan dia memunculkan banyak hal. Materialisme itu memang satu hal yang bukan material sebagai filsafat, tapi materialisme sebagai itulah gini, jangan tinggalkan dunia ini, kira-kira begitu. Jangan tinggalkan dunia, karena di dunia ini ada bagian kita. Saya tangkap kira-kira panjangnya panjang. Kalau saya analisa itu panjang. Tapi intinya begini, gerakan kembali untuk merebut kemajuan itu hampir menjadi dasar dari semua pemikir-pemikir Islam. Karena itu kalau muncul tokoh pemikir tidak mendasarkan pada prinsip dasar ini, pemajuan Islam, maka kita perlu lakukan. Bisa jadi dia hanya ingin publisitas. Tapi kalau dia memang untuk memajukan Islam, kemudian Al-Jabiri dengan epistemologinya itu dan seterusnya itu semua karena satu hal, ingin memajukan dunia Arab dan dunia Islam terutama. Terus ada pertanyaan dari yang masih terkait dengan itu adalah perbedaan bulan dengan yang lain dan tokoh-tokoh Islamisasi ilmu. Selama ini dalam kajian Islamisasi ilmu ada 3 aliran. Satu, aliran modernisme yang diikuti oleh Abdus Salam. Abdus Salam mengatakan Islamisasi ilmu sudah, ambil saja Islam, selesai urusan, tidak usah macam-macam, kuasai Islam selesai. Itu menurut modernismenya Abdus Salam. Dan bulan punya kemiripan dengan sana, meskipun dia tidak full, tapi dia punya kemiripan. Kemudian yang kedua, kelompok nativization itu diikuti oleh Jauddin Sardar dan teman-temannya itu mengatakan dalam nativization itu harus kalau Islamisasi ilmu itu dengan bahkan bilang gini, triple ID itu, triple ID yang ada di Virginia, beberapa tokohnya mengatakan sains tidak perlu diislamisasi karena sains pada akhirnya netral. Yang perlu diislamisasi adalah ilmu-ilmu sosial. Karena itu kemudian mereka membuat jurnal yang salah satu masuk Scopus jurnal ini, Journal of Islamic Social Sciences. Itu kalau bisa masuk profesor langsung ini. Kemudian kelompok indigenization ini diikuti oleh Said Hussein Nasr. Said Hussein Nasr mengatakan kalau Islamisasi adalah melahirkan Islam, sains yang Islam murni dari agama Islam itu sendiri, dimunculkan itu. Karena itu bulan punya kemiripan dengan Abdus Salam pada satu sisi, tapi juga punya kemiripan dengan yang lain pada sisi yang lain. Dan proses Islamisasi ilmu juga berpengaruh ke Indonesia meskipun tidak jelas, tidak secara eksplisit. Itu terlihat ketika hampir semua PTAIN yang awalnya IAIN menjadi UIN. Karena ada asumsi, ada pemikiran begini, kalau masih setahun hanya berhak mengajarkan ilmu-ilmu agama, prodinya prodi agama. Kalau ingin mengajarkan di luar prodi agama, terutama ilmu sosial dan humaniora, harus IAIN. Jadi IAIN itu merubah menjadi bisa mengajarkan sosial. Kalau lebih tinggi lagi, kalau menjadi UIN maka berhak mengajarkan
sains menjadi UIN. Karena itu Pak Taufik libidonya tinggi, syahwatnya memuncak, ingin setahun menjadi IAIN. Bahkan target Pak Taufik 2017 kalau bisa menjadi UIN, paling tidak UIN insya Allah. Meskipun insya Allah tidak apa-apa lah. Targetnya besar sekali supaya menjadi UIN karena nanti mengajarkan sains. Bahkan Pak UIN mengatakan nanti kita buat jurusan biologi karena banyak batu-batu akik di sini. Kemudian pertambangan di sini, juga kelautan, perikanan. Mimpinya besar sekali mengajarkan sains dan seterusnya itu. Dan insya Allah manfaatnya lebih banyak nanti kalau menjadi UIN. Karena itu banyak kampus-kampus wacana tahun 90-an di Indonesia bagaimana IAIN menjadi UIN supaya menarik sains menjadi bagian dari Islam. Nanti akan terjadi proses yang dikenal sebagai proses Islamisasi ilmu terstruktur. Itu yang Pak Amin Abdullah kemudian menulis buku di Islamic Studies di perguruan tinggi. Beliau mengatakan ketika IAIN Jogja mengajarkan agama dan mengajar sosial, ketika berubah menjadi UIN kan otomatis ilmu sains masuk. Ada paradigma baru nggak itu? Karena itu kemudian Pak Amin bilang ketika pertemuan antara agama, sosial dan agama itu saling terkait, semi-permeable, saling melengkapi, tidak sendiri independen tapi saling melengkapi. Ketika itu muncul, maka yang ada dibutuhkan adalah saling saling hubung. Itu yang dalam konsep Pak Amin sebagai spider web. Spider Pak Amin jaring laba-laba. Saya yakin Pak Amin waktu itu baru nonton film Spider-Man itu. Jadi inspirasi nonton Spider-Man atau Spider-Man tadi itu. Meskipun banyak yang mengkritik, ada satu ayat di Quran itu innal awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah jaring laba-labanya Amin Abdullah. Karena tapi munculnya spider web itu salah satu cara untuk tadi itu. Istilah yang dimunculkan Pak Amin adalah integrasi interkoneksi dengan jaring laba-laba. Hal yang sama juga dilakukan oleh UIN Malang. Ketika UIN Malang menjadi UIN juga sama, tidak mau ketinggalan, tidak mengikuti Pak Amin. Lalu muncullah pohon ilmu, integrasi dalam bentuk pohon seperti pohon ilmu. UIN Makassar tidak kalah melahirkan buku, kemudian muncul gagasan dalam bentuk integrasi interdisipliner. Nah, kemudian Jakarta juga sama sama dengan integrasi tadi itu. Makanya nanti saya kalau nanti IAIN Tulungagung menjadi UIN, saya usul Pak Taufik. Namanya bukan seperti Pak Amin interkoneksi dan integrasi, tapi dikasih nama koneksi, sinergi dan integrasi, disingkat FOSIIN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengira kita malam ini bisa 2 sesi, tapi rupanya ini sudah jam 9.30. Jadi 2 sesi itu akan akhirnya kita jadikan 1 sesi saja. Ini pertanyaan saya tadi belum terjawab. Jadi begini, Islamisasi saya sejauh yang kita simak selama 2 jam terakhir adalah eksperimen yang selama 200 terakhir ini diuji cobakan di berbagai belahan dunia Islam dan belum menemukan bentuk yang benar-benar paripurna. Ada model modernis, ada model nativis, ada model indigenization, dan saya kira proyek ini tetap akan menjadi tema yang aktual di masa yang akan datang. Hanya saja kita selalu tidak bisa menanggalkan bahwa awal mula gerakan Islamisasi saya itu bermula dari gerakan revivalisme Islam, gerakan reformasi yang lebih mengekspresikan keterkejutan dunia Islam atau kemajuan barat.
sehingga merasa tertinggal jauh. Ada sisi yang sangat dinamis dan progresif, tapi ada sisi yang sangat berbahaya. Betapapun cemerlangnya ide Gulen tadi, sisi yang berbahayanya adalah, dan celakanya kita sudah diingatkan oleh para generasi pelanjut teori Marxisme, bahwa krisis manusia modern salah satunya adalah karena kapasitas rasionalitasnya jatuh pada taraf instrumental, kemudian dikritik sebagai rasio instrumental atau rasio teknologis oleh sejumlah penyokong teori mada kritis. Nah, merebut sains, menjadikan semua generasi emas Islam itu canggih di sains dengan tanpa mempersoalkan sistem global, sistem kapitalisme. Efek buruknya adalah salah satunya menurut saya kita akan mencetak generasi yang pada taraf memiliki kemampuan rasio instrumental luar biasa, tapi dia tidak kritis terhadap sistem yang menindas secara global masyarakat di dunia. Itu tetap menjadi PR. Itu perspektif yang mungkin sangat personal saya, tapi dengan begitu kita tetap akan punya waktu yang panjang untuk berdiskusi. Saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa, Bapak Dekan, Pak Wadek. Kita bertemu 1 bulan yang akan datang, dan 1 bulan yang akan datang itu cepat sekali. Kita akan bertemu dengan Bapak Dekan untuk mendiskusikan tentang kesalahan sosial. Saya kira cukup. Sampai bertemu di YouTube. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.